Maka sekarang arahkanlah hatimu dan jiwamu untuk mencari Tuhan Allahmu. Itu aja lah. Ya. Jadi Alkitab nggak pernah meminta kita dengarkan hatimu. Kenapa ya? Masuk akal sih. Karena Alkitab bilang satu, hati kita licik. Ya. Itu Yeremia berapa? 17 ya? ayat 9. Ayat 9. Tuhan Yesus pernah berkata begini, dari dalam hati timbul pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, dan lain sebagainya gitu. Ya. Tuhan Yesus juga mengatakan, kamu saja yang jahat, tahu memberikan yang baik kepada anakmu. Nah, hati kita nih licik, jahat. Loh, kita mau dengar gimana? Ya. Gitu loh. Apa mau kita dengar dari hati kita ini? Bro, mungkin Markus 7 ayat 21 itu boleh, bro. Itu yang bunyinya mana itu? Yang tadi. Oh, dari dalam hati itu ya? Coba. Semua pikiran jahat. Itu biar Igrianes dan semua orang percaya di seluruh dunia ini coba. lihat bahwa hatimu itu nggak baik sebenarnya. Markus berapa? 7 ayat 21 ya. mulai. Tiga, dua, satu, ngobrolin pesona Injil yuk setiap hari. Pagem. Mantap, jumpa lagi. Yes. Setelah berapa lama? Kita udah sekitar 2 mingguan lah. 2 mingguan ya? Ada 2 mingguan Kayak ya. lebih deh. Lebih ya kalau sama Lebih kayaknya. Nanti boleh dicek lah di video-video sebelumnya. Minta maaf. Minta maaf Pak. Ya kan, nggak boleh menonjol. Iya, betul. Semua harus memberikan berkat. Karena masing-masing kita itu punya sesuatu yang dimiliki. Ya. Kalau kita percaya bahwa kita anak Tuhan, ya yang telah dilahirkan baru kan oleh Roh Kudus, pasti masing-masing kita punya sesuatu. Setuju. Iya, siapapun itu. Ini sih menurut aku ya, aku udah pelayanan ya lebih lama Pagem sih. Cuman aku sudah melihat banyak sekali pemimpin-pemimpin yang ini tidak bermaksud untuk itu ngasih makan berhala. Ya, tidak bermaksud untuk kasih makan berhala ya Pagem. Cuma maksudnya gini, jarang sekali ada pemimpin yang punya filosofi untuk supaya semuanya maju. Jarang. Bukannya tidak ada, tapi jarang. Maksudnya supaya itu ada rumusan jangan ada yang menonjol. Itu sampai aman pemain keyboard sama teman kita itu. Dia kemana-mana tuh selalu ngomongnya gini. Tunggu dulu, pemain keyboard mana dia? Makanya pemain keyboard. Nggak kita lanjutkan. Pemain keyboard. Paman. Pemain keyboard gereja. Nanti dia main. Nanti dia main di gospelin song. Paman tuh kemana-mana Pak Gem. Selalu ngomongnya gini, bro jangan ada yang menonjol. Siapapun, jangan ada yang menonjol. Maksudnya gini ya, kepemimpinan Pak Gem itu, ya itu terasa lah buat kita yang tim pengembalaan yang muda-muda gitu. Kita merasa bahwa Pak Gem membuka diri untuk, ya semua harus dapat bagian. Semua nggak boleh ada yang menonjol. Termasuk Pak Gem sendiri ya seperti Tuhan Yesus. Apa itu? Maksudnya mengosongkan diri kan. Kita kenosis terus kan setiap hari. Dengan kata lain, ya itu kan gini loh, sekelas aku misalnya, atau sekelas Brother Robson, atau misalnya Pastor Mario, Pak Gem masih bisa loh duduk mendengarkan kami khotbah. Ya itu, karena prinsip tadi itu. Itu hampir jarang ditemukan. Kalau memang kita percaya bahwa masing-masing kita ini adalah anak-anak Tuhan yang telah diberikan Tuhan hidup baru kan, berarti kita punya sesuatu dong. Ya. Lah kenapa kita nggak mau dengar orang? Kan gitu, sombong banget kita kan, gitu. Tapi kalau menurut kalian, ternyata apa yang kita buat dengan nggak ada yang menonjol dan sebagainya, apa yang aku coba terapin, ternyata tuh memberkati, ya aku senang lah dengarnya. Itu dong, berarti kan hidupku jadi berkat juga walaupun cuma segini. Amin. Itu jadi falsafah lah. Iya, apalagi kita untuk tim pengembalaan Igrianers. Tapi ngomong-ngomong falsafah, di chapter sebelumnya aku sudah bahas sama Pak Daniel soal kebahagiaan. Kita udah pernah juga dibahas, no? Iya, kita udah pernah ngomong soal kebahagiaan. Nah, hari ini kita agak sedikit beda nih tampilan kita, Pak Gen. Kita bukan di tempat biasa. Kita lagi ada di tempat teman kita, anak Tuhan. Sun Galeri. Sun Galeri ya macam-macam. Acun Galeri. Cun atau Acun? Oh Acun ya, Acun Galeri. Ada bunga itu. Ke syuting nggak nih bunganya nih? Masuk ada kan? Masuk ya bro ya. TV ada. Dari kotor tinggal cuci tangan. Ini tempat keren banget Pak. Keren banget. Ini tempat beliau terbuka untuk siapapun yang akan pakai tempat ini.
Khususnya untuk ibadah ya. Ya. Khususnya untuk ibadah. Tapi gini, kita Igrea punya kenangan sama sini. Ada memori saya ingat di sini. Kasih tahu Pak Gem. Aku sih sebenarnya mau ngomong. Jangan-jangan sama nih. Sama. Jangan-jangan pergantian ini nih, internet nih. Satu itu, kedua Igrea Kelapa Gading. Disinilah tempat pertama kita meeting. Oh iya, ya betul ya. Meeting di sini nih pertama kali. Betul. Ini tempat pertama kita meeting Betul. dalam mau rencana pembukaan Igrea di Kelapa Gading. Kelapa Gading. Dan betul. juga ngumpul tim pertama kali. Kan kalau bahasa Pak Gem, kita kalau mau buat segala sesuatu itu ya harus ada timnya dulu kan. Nah, tim yang terbentuk pertama kali itu di sini. Di sini ya, betul. Ini punya memori. Memori yang kedua ingat nggak kita Igrea ngopi dari rumah dulu di atas? Iya. Agak mandek kan? Bertiga sama Bang Ronald. Iya, agak mandek hari itu kan, internetnya kan? Internetnya putus-putus. Langsung diganti sama Pak Suranta. Hari ini kita masuk pintu, langsung masuk internet itu ya. Langsung connect. Enggak, bukan di situ. Kan diganti nih internetnya kan. Wah, mungkin Pak Suranta nggak enak hati kan. Nggak enak hati dia. Wah, nyangkut dia pikirnya kan. Udah, begitu diganti kecepatan speed mantap. Ternyata kita nggak pernah langsung di sini lagi. Baru ini yang kedua setelah setahunan loh. Itu masa COVID memang. Itu lucu juga tuh. Tapi memang udah pas kita nggak kesini Pak Gem. Karena waktu kita kesini belum ada speaker ini. Belum ada TV ya kan? Speaker belum ada sih. Belum ada gorden yang bagus-bagus ini. Aduh, ini pokoknya tempat jadi berkat lah. Ini terima kasih buat Pak Suranta nih. Thanks for Pak Suranta. Thanks for coming. Viral. Ini bisa viral ini Pak Suranta. Hari ini. Aduh. Aku ada dengar gini Pak Gem. Ada satu tulisan atau pandangan yang bilang gini. Bahwa sebenarnya masalah seseorang itu kan menurut falsafah komunikasi nih. Persoalan itu katanya di cara berkomunikasinya yang salah. Lalu ada pandangan yang bilang ada banyak orang berkomunikasi itu bukan menyimak, bukan mendengar, tapi ingin menjawab. Jadi ada misalnya nih, aku ngomong sama Pak Gem. Pak Gem sebenarnya nggak nyimak apa yang aku omongin. Pak Gem sudah punya jawaban sendiri. Itulah yang terjadi permasalahan. Orang jadi nggak nyambung, suami sama istri. Udah, pokoknya aku udah tahu yang kau maksud. Gitu. Itu ada istilahnya. Apa tuh Pak? Itu komunikasi antara I and I. Jadi okay. dia sebenarnya waktu mendengarkan orang berbicara, waktu dia sedang berbicara, dia nggak dengar sebenarnya. Iya. Dia udah menyiapkan aja bom-bom yang dalam pikirannya untuk disampaikan. Jadi komunikasi I and I. Nah, lebih lanjut. Lalu ada pandangan yang terbaru yang bilang gini, persoalan itu bukan di komunikasi atau nyimak atau nggak nyimak. Persoalannya itu di hatinya. Hati. Itu betul. Jadi aku mau coba ngajak Pak Gem ngobrol nih terkait dengan hati. Alkitab bilang bahwa hati itu pusat dari segala sesuatu. Amsal 4:23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Terpancar kehidupan. Aku mau mulai dari sebenarnya ada istilah gini. Orang yang tidak menjaga hatinya dengan hati-hati itu pasti akan binasa. Ada istilah orang-orang dunia lah. Itu akan menjadi salah langkah. Nah, aku mau mulai dari Yehezkiel, mungkin dari Yehezkiel dulu kali ya. Terkait dengan aku akan memberikan hati yang baru. Hati yang baru, hati yang taat. Sebenarnya kenapa sih itu harus mulai dari hati gitu? Kenapa nggak mulai dari pikiran atau kenapa nggak mulai dari meditasi? Kenapa harus dikasih hati yang baru? Atau harus dibaharui dulu hati itu? Baru dia bisa melangkah lebih jauh. Ya jelas tadi ya kan Mike itu udah ngomong Amsal 4:23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Itu terjemahan TB. Kalau terjemahan bahasa Indonesia masa kini, jagalah hatimu baik-baik. Karena itulah menentukan langkah hidupmu. Nah berarti hati itu adalah pusat kehidupan kita. Berarti dari hati inilah sebenarnya yang menggerakkan kita mau apa, mau ngomong apa, mau bagaimana cara kita berkomunikasi nanti. Kan namanya pusat, berarti sebuah mesin yang menggerakkan. Nah kalau mesinnya ini buruk, ya kan buruk nanti bergeraknya.
Tapi kalau mesin ini baik, pasti baik akan bergeraknya kan gitu. Nah itulah sebabnya kita manusia ini manusia berdosa. Alkitab mengatakan hati kita itu licik. Ya. Gitu. Nah itulah sebabnya ya harus diberikan hati yang baru. Yeskiel pasal 36 dari ayat 25. Aku akan memberikan kepadamu hati yang baru. Ya kan? Hati yang batu ku ganti dengan daging. Batu kan keras, daging itu lembut. Artinya menjadi hati yang lembut. Nah, jadi karena hati itu menjadi pusat hidup kita, jadi tidak bisa tidak bukan kita, Tuhan memulai dari hati kita. Makanya dia bilang kan, dikasih hati yang baru. Pada saat kapan tuh ya? Pada saat kita dilahirkan baru kan, hati kita menjadi baru. Itu dia. Kalau kata John Calvin, hati kita tuh pabriknya berhala. Pak Gem setuju? Ya pastilah itu kita gini, dia kan pasti punya, ya kita kan Calvin kan bukan orang sembarangan dan dia juga kan seorang anak Tuhan, orang percaya yang mengalami juga sebuah pergumulan kehidupan. Ya kan? Nah, lalu ketika dia mengalami satu pembaruan, dia juga seorang pembelajar yang hebat, lalu dia menemukan itu ya, dia bilang hati kita itu adalah gudang, pabrik dosa. Atau pabrik berhala, iyalah. Karena memang dari hati itu kan, semua manusia sudah berdosa. Apa sih yang bisa menyenangkan hati Tuhan dari hati kita ini kalau mau jujur? Walaupun itu baik. Iya. Itu kan baiknya menurut kita. Baiknya kita kan nggak tembus sampai kepada Tuhan sebenarnya kan? Baiknya kita itu nggak tembus sampai Tuhan? Iya dong. Kalau kita belum memiliki hati yang baru tadi. Baik sih. Tapi baiknya kita itu apa maksudnya? Ya. Ada orang baik ingin dipuji. Ada orang baik karena takut karmanya nanti katanya. Ada orang baik supaya lancar rezeki. Itu kan di dalam pandangan Tuhan nggak baik kan? Dia tidak melukai siapa-siapa. Dia tidak merugikan siapa-siapa. Tapi baiknya itu belumlah sampai kepada baiknya Tuhan. Karena hatinya belum dipulihkan. Karena belum dipulihkan, belum jadi baru. Dibarui. Iya. Ada istilah orang dunia nih. Aku mau masuk ke sini nih, Bro. Brother lagi yang mau panggilnya gara-gara udah nyampe nih. Udah nyampe. Brother Rocon nih. Ada istilah gini. Ikuti kata hatimu. Ikuti kata hatimu. Lagi musim itu memang. Follow your heart. Dunia ini gitu. Follow your heart. Iya. Apa namanya? Pokoknya apa kata hatimu ya itulah yang kau dengarkan. Jangan dengarkan apa kata orang. Pokoknya kalau hatimu berketetapan memilih A. Pokoknya jangan orang mau bilang apa terserah. Tapi aku juga kan suka nonton film kungfu. Apa? Aku hobi film kungfu. Apa korelasi? Kalimat seperti itu sering. Gurunya kan lagi bingung kan? Kan bingung tuh. Aduh gagal guru kok. Udah ikuti aja hatimu. Kan gitu kata gurunya. Jadi jago dia. Jadi jago. Nah, gitu. Mungkin maksud si guru itu adalah biar udah dia murni, biar konsentrasi, biar fokus itu kali mungkin. Jadi dengar aja kata hatimu udah biar murni gitu. Mungkin itu kali maksud si guru kungfu kan gitu ya. Tapi apakah memang kalau kita ikuti kata hati kita memang betul murni? Kalau aku sepanjang baca Alkitab ya, belum pernah sih aku dengar nasihat seperti itu. Dalam Alkitab yang ada jaga hatimu, arahkan hatimu. Misalnya coba satu ayat lo ya. Satu Tawarik. Bro, satu Tawarik bro. 22. Coba lah satu Tawarik 22 coba. Satu Tawarik bro. Satu Tawarik 22 ayat 19 ya. Iya, satu Tawarik. Oh iya betul. Oke. Coba. Coba kita baca sama-sama ya. Ini memang sama-sama ya. Bro, ini luar biasa ya tempat Acun Galeri ini memang ya kan. Mantap kali TV-nya. Kita baca ya, 1, 2 ya. Maka sekarang arahkanlah hatimu dan jiwamu untuk mencari Tuhan Allahmu. Itu aja lah. Ya. Jadi Alkitab nggak pernah meminta kita dengarkan hatimu. Kenapa ya? Masuk akal sih. Karena Alkitab bilang satu, hati kita licik. Ya. Itu Yeremia berapa? 17 ya? Ayat 9. Ayat 9. Tuhan Yesus pernah berkata begini, dari dalam hati timbul pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, dan lain sebagainya gitu. Tuhan Yesus juga mengatakan, kamu saja yang jahat, tahu memberikan yang baik kepada anakmu. Nah, hati kita ini licik, jahat. Loh, kita mau dengar gimana? Ya. Gitu loh. Apa mau kita dengar dari hati kita ini? Bro, mungkin Markus 7 ayat 21 itu boleh, bro. Itu yang bunyinya mana itu? Yang tadi. Oh, dari dalam hati itu ya? Coba. Semua pikiran jahat. Itu biar Igrianes dan semua orang percaya di seluruh dunia ini coba. lihat bahwa hatimu itu nggak baik sebenarnya. Markus berapa? 7 ayat 21 ya? mulai.
Haleluya. Dan 22 biar tambah panjang ya. Tambah panjang. 1, 2 ya. Sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinaan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kebebalan. 23-nya apa? Kesombongan, kebebalan, Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Apa mau kita dengar? Dari sini coba. Maaf nih ya, kita sudah dibaharui nih. Ini ada karena kita masih manusia berdosa sekaligus orang kudus memang. Ya. Kita ini kan itu paradoks kita. Simul justus. Iya, kata Martin Luther juga tuh ya. Jadi kita ini kan pada saat yang sama adalah orang berdosa, tapi juga adalah orang kudus kan. Ya. Jadi kita belum ada yang sempurna. Jadi yang ini di dalam hati kita masih ada potensi ini bisa muncul. Jadi kita mau dengar apa? Dari sini. Oleh karena itu kalau kita bilang jaga baik-baik. Arahkan hatimu, bawa kepada Tuhan. Bawa untuk belajar firman. Supaya terang hatimu. Ketika firman itu hati kita bawa sama Tuhan nih. Ya lalu firman Tuhan itu menerangi kita. Roh Kudus menerangi kita. Nah dari situlah nanti hati kita bertindak. Memimpin kita semua jadi terang. Jadi hanya mendengar tanpa membawa kepada Tuhan. Jahat munculnya. Karena hati kita ini nggak stabil. Nangkap ya? Nangkap ya? Nah jadi artinya gini. Pun kalau mau kita bilang dengar hatimu. Jangan buru-buru ke situ. Arahkan dulu hatimu. Ketika kita arahkan hati kita kepada Tuhan, sinarnya itu menerangi hati kita. Banyak banget bobrok-bobroknya di sini. Motif-motifnya di sini. Oh, kita Tuhan, kita belajar kan. Hati kita terang. Jadi hati kita yang diterangi oleh firman dan roh itu membuat kita bisa melihat. Membuat melihat. Nah, itulah yang menggerakkan. Di dalam hati kan terdapat, ini buka kamus ya. Di belakang kamus dalam hati itu ada pikiran, perasaan, kehendak. Jadi ternyata hati itu adalah tempat kedudukan pikiran, perasaan, kehendak. Nah jadi ketika tadi kita arahkan hati kita bawa hati kita kepada firman Tuhan, kita bawa hati kita kepada Tuhan. Nah disitulah kita diterangi, terang hati kita. Hati kita yang terang inilah melihat, memutuskan semuanya. Makanya bilang jaga hatimu karena dari situ terpancar kehidupan. Nah ini dia. Boleh tambahkan sedikit tentang antropologi hati, Pak Gem? Jadi ini Thomas siapa ya kalau nggak salah dia. Adalah ini kutipan ya, ini bukan kita punya nih ya. Jadi gini ada 5 dia toh. Jadi mulai dari hati. Di dalam hati ini kalau pakai istilahnya kata kerja, apa sih kata kerja yang dilakukan oleh hati ini? Mengingini kan? Dari dalam hati kita menghasrati, mengingini, menyombongkan itu dalam hati semuanya. Nah jadi kalau seseorang dia memiliki hasrat untuk sombong, maka nanti kemudian pikirannya akan merasionalisasikan. Membuat masuk akal sombong. Kok sombong-sombong dikit boleh lah, kata si pikiran. Kenapa? Kamu kan penyumbang terbesar di gereja ini. Itulah. Kan kamu yang paling cantik di sini. Kalau sombong ya wajar lah, itu kata pikiran. Lalu kehendak kita memutuskan. Iyalah, sombong lah aku kalau gitu. Lalu kita punya fisik, tubuh mempraktekkan. Dengan gayanya lah. Dan lain sebagainya. Lalu perasaan. Apa? Dia rasa senang, bahagia. Jadi ketika hatinya menginginkan kesombongan itu, diterapkan semuanya, nanti dia rasa bahagia. Nah, bayangkan kalau hati kita menginginkan Tuhan saja. Yang ku ingini, engkau saja. Kalau hati kita ingin menyembah, maka pikiran kita akan menjawab. Membuat itu masuk akal. Ya iyalah kau harus menyembah Tuhan. Dia sudah mati untukmu. Diberikan semuanya untukmu. Hidupmu dipelihara. Keterlaluan kau kalau tidak menyembah Tuhan. Wah ini lalu kehendak kita memutuskan. Yes, aku akan menyembah Tuhan. Karena dia adalah Tuhanku yang telah memberikan hidupnya bagiku. Nah tubuh melakukan. Ya kan? Dia ekspresinya lah ya kan. Lalu perasaannya apa? Senang, bahagia. Yang bikin dia bahagia apa? Dimulai dari hati tadi itu. Yaitu keinginan untuk menyembah. Hanya engkau yang keingini ya Tuhan. Jadi di sinilah hasrat. Misalnya ada kutulis tuh kemarin. Belum. Udah kutulis sih tapi kayaknya belum naik ke Facebook aku ya. Kasih dulu disclaimer hari ini. Tapi kayaknya udah naik nih sebelum ini tayang nanti. Kayaknya mungkin ya. Boleh. Apa? Aku bikin gini. Kan jadi lupa saya. Sebentar, apa kutulis? Aku udah ketik sih. Aku bilang gini, kurang lebih ya. Kurang lebih apa? Mengatakan bahwa percaya bahwa Tuhan itu baik, memelihara kita, bagus. Membaca Alkitab, ya kan,
belajar firman Tuhan itu bagus. Tapi apa kita lapar dan haus nggak sama firman itu? Kita lapar dan haus nggak sama Tuhan itu sendiri? Jadi kata kunci itu dahaga atau enggak? Iya, kalau cuma percaya, setan pun percaya kan? Percaya bahwa Tuhan itu baik. Betul. Aku mau belajar firman, aku baca Alkitab, oke. Tapi orang yang baca Alkitab, orang yang mengatakan Tuhan baik, belum tentu dia lapar dan haus sama Tuhan loh. Ya. Kenapa? Karena semua dimulai di hati. Rasa lapar, dahaga, rindu itu semua dari hati, semua di sini semua. Makanya hati itu harus kita jaga. Caranya gimana menjaganya? Ya. Arahkan, bawa sama Tuhan. Arahkan kepada Tuhan. Tadi itu ayat-ayatnya di 1 Tawari 22 tadi ayat 19. Tadi kita baca. Arahkan hatimu dan jiwamu mencari Tuhan. Ketika kita bawa hati kita sama Tuhan lah hati kita jadi terang. Ketika hati kita terang, disitulah hati kita menginginkan Tuhan. Itu udah perintahnya ke seluruh ngedrive kita kan, ke seluruh untuk hidup kita semuanya. Begitu. Rasul Paulus pernah bilang gini Pak Gem, karena hatinya yang tumpul. Gimana dengan situasi dan kondisi seseorang yang hatinya sudah nggak menginginkan Tuhan gitu Pak Gem? Udah tumpul lah. Iya. Ya dia kan gereja, tapi di gereja ya dia main game, dia main WhatsApp, dia pokoknya dia datang ke gereja hanya dengar khotbah aja, ada acara ibadah ya dia datang. Tapi hatinya jauh gitu dari Tuhan. Gimana untuk orang-orang ini Pak Gem? Ya, yang pertama ya kita tidak mudah juga untuk mendeteksi itu. Makanya. Bahwa hati itu tumpul atau enggak, ya kan? Karena cuma Tuhan lah yang paling tahu dan Rasul Paulus pun kan dia rasul. Dia ngomong seperti itu kan. Kalau kayak saya juga nggak berani juga ngomong gitu. Hatimu tumpul. Aduh, ngeri juga saya ngomong gitu. Kalau nggak salah itu aku pernah dengar khotbah Pak Gem yang soal put on, put off. Iya, betul. Di situ kan teksnya. Aku setuju. Hatinya yang tumpul. Setuju. Maksudnya gini, pasti ada orang hati tumpul. Tapi siapakah itu? Kita nggak tahu juga. Itu dulu nih. Tapi bisa ada di jemaat, bisa. Bisa juga kita nih. Bisa juga aku nih. Bisa. Ini pendekatan penggembalaan ini soalnya. Oh siap. Ya, tapi ini kan penggembalaan semua nih pendekatannya yang saya ngomong ini. Nah, jadi kita nggak tahu lah siapa itu. Tapi ada di gereja, bisa ada. Tadi kan Mike udah ngomong kan. Ke gereja atau main game terus. Udah tumpul hatinya. Ya memang kalau hatinya nggak tumpul, masa sih berani sih? Itu. Nah, tapi siapakah itu kita kan nggak tahu. Bisa ada di gereja, bisa. Nah, bagaimana kita? Kan kita di itu pertanyaannya. Iya betul. Gimana kita menyikapi orang ini? Nggak menghormati Tuhan orang nih. Kalau kita sebagai orang tua, kita lihat anak kita seperti itu, nah itulah tangisanmu sebagai orang tua. Ya dong. Kok tangisi nggak anakmu? Di sampingmu dia kebaktian, main game dia lagi dengar khotbah. Jadi para orang tua, ayo sama-sama kami sebagai pendeta, mari kita sama-sama menangisinya. Memohonkan belas kasihan Tuhan supaya Tuhan terangi hatinya, supaya Tuhan berikan dia hati yang baru. Kalau dia memiliki hati yang baru, rasa hormat Tuhan tuh pasti ada. Kadang-kadang bandit di luar sana yang nggak pernah gereja, masuk gereja dong. Iya bener. Lagi khotbah ini. Jadi lebih tidak tumpul dia. Iya lagi kata-kata Gen Z. Di luar jahat ya. Begitu ada yang ngajak gereja mungkin pas Natal. Kayak dia orang paling berdosa seluruh dunia kan. Lagi khotbah nih. Takut banget nih. Nah, lebih tidak tumpul dia. Nah makanya kalau ada yang kita katakan tumpul. Ada nggak? Bisa saja ada. Nah kalau itu orang tua. Lihat anakmu seperti itu. Tangisinlah. Mohonkan belas kasihan Tuhan. Diskusi sama anak kita tersebut. Kalau engkau sebagai seorang anak, engkau lihat orang tuamu seperti itu, tangisi orang tuamu. Nah kita sebagai pendeta, kita tahu ada jemaat gitu, itu adalah tangisan kita. Ya itulah kita lipat tangan Tuhan, jamahlah dia, mohon belas kasihan. Lalu kita menyampaikan yang benar. Kita menyampaikan Injil, karena hanya Injil disampaikan yang bisa menembus ke hati. Kan gitu. Hanya itu yang bisa kita lakukan. Tadi kan pertanyaannya kan itu. Itu kayaknya bisa jadi bahan obrolan kita juga tuh, mengkhotbahkan Injil ke hati tuh. Bisa. Soalnya kadang-kadang juga kita nyalain jemaat ini kok nggak ngerti-ngerti firman. Orang yang kita khotbahkan bukan Injil. Bukan Injil, mana nembus ke hati. Yang kita khotbahkan, saya kemarin ke Amerika, lalu saya berjumpa dengan seseorang, kesaksian begitu. Bukan Injil, betul. Aku pernah khotbah di satu tempat, lalu ada ibu gembala kan. Lalu kemudian saya tanya, ini Bapak Gembalanya mana gitu. Terus ibu gembala jawab, oh lagi di rumah Pak gitu. Nah lalu pengerjanya pas lagi makan dia bisik-bisik, Pastor sebenarnya suaminya udah nggak pernah ke gereja. Lah kok bisa? Aku bilang, iya nggak tahu kenapa. Suami ibu gembala? Suami ibu gembala Pak gitu.
Lalu ya itu, aku tadi ngomongnya dengan mungkin udah tumpul kali hatinya itu. Iya. Itu juga harusnya jadi tangisan. Iya harus. Dari suami atau dari istri. Iya, betul. Suami nggak ke gereja ya, kau harusnya menangis di hadapan Tuhan. Apa sih yang bisa kita buat? Sekalipun ada seorang pendeta diklaim paling rohani di kolong langit ini. Ya. Paling pintar, profesor, doktor, semualah teologi. Tetap kita nggak bisa ngubah orang, nggak bisa. Udah nggak usah sosok jago kita bisa ngubah orang. Hanya Tuhan yang bisa mengubah hati. Tapi kita berdoa kiranya pakai aku Tuhan. Ya. Ketika aku menyampaikan firman Tuhan, pakai aku Tuhan, hanya itu. Serohani apa mana bisa kita ngubah orang? Tuhan yang mengubah hati orang. Kita hanya alat. Makanya kita bagaimana caranya agar kita bisa dipakai Tuhan mengubah alatnya. Kita belajarlah apa kata Tuhan, sampaikan Injil. Ya. Ya. Dari Kejadian sampai Wahyu semua tentang aku, kata Tuhan Yesus. Ya. Masa kita nggak nyampaikan tentang dia? Alkitab aja menyampaikan tentang Kristus dari A sampai Z Alkitab. Itu yang mengubah hati ya? Itu mengubah hati. Itu yang mentransformasi dari dalam. Itu kata Alkitab, bukan kata kita juga kan. Ya. Nah, aku mau ngutip satu teks. Bro, minta tolong bro. Aku mau ngutip satu teks. Aku ingat nih, ini kata Paulus. 1 Timotius 1 ayat 5. 1 Timotius 1 ayat 5. Karena ini kan gini ya, kita tuh bagaimana kita melihat kata Rasul Paulus, ikutilah teladanku. Kenapa Paulus berani mengklaim ikutilah teladanku? Ya karena dia hidup bersama dengan jemaat itu. Jemaat itu ngalamin teladan hidupnya Paulus atau model hidupnya Paulus. Nah ini aku mau korelasikan ke Pak Gem secara pribadi, karena kami juga ngalamin ini dari Pak Gem. Ini dia. Aku mau tanya soal ini nanti ke Pak Gem. Ini juga secara personal bagaimana Pak Gem. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Oke, aku mau tanya terkait dengan hati yang suci. Manusia ini kan, jangankan hati orang lain, hatinya sendiri pun dia kadang-kadang diliciki oleh hatinya sendiri. Betul. Kita ditipu sama hati sendiri. Ditipu sama hati sendiri. Ini betul. Nah, manusia ini kan agak sulit kita membedakan mana yang tulus hati, mana yang bulus hati, Bang. Agak sulit gitu. Even pun kita berbuat baik, jangan-jangan di balik ketulusan hati kita itu pun ada agenda lain. Gitu. Nah, Pak Gem sendiri kan, ya, kami lah semua yang mendatang pengembalaan, tim pengembalaan yang muda-muda ini, bukan hanya 1-2 orang yang berkata kalau Pak Gem itu secara pribadi, inilah keunggulan Pak Gem dibanding kami. Pak Gem itu orangnya tulus-tulus saja. Tulus-tulus saja. A ya A, B ya B, enggak belok-belok gitu. Bisa tolong Pak Gem kasih semacam pemahaman ke kita. Bagaimana kita bisa punya atau dari mana sih Pak Gem? Kita tentu itu dari Tuhan, tapi untuk konsistensi kita tulus itu dalam kehidupan ini itu bisa kasih semacam deskripsi ke kita Pak Gem dari teks ini. Ini ngeri jawabnya nih. Berat jawabnya. Makanya aku bilang ini personal. Nah, jawabnya berat nih, gini. Karena tadi kan udah sama-sama kita bilang hati kita licik kan. Ya aku juga pasti ada juga dong, nggak mungkin. Ya. Hati kita jahat kan, karena kita manusia berdosa. 50-an something begini usia udah ketemu orang banyak gitu. Jadi gini. Yang pertama ya, didikan dari rumah itu penting. Wow. Saya belum bawa ke Injil dulu nih. Oke. Didikan dari rumah itu penting. Bapakku itu ya kurang lah ya. Nggak mau gereja dia dari dulu. Kalau kita suruh gereja dulu itu misalnya, apa katanya? Aduh, udah kalian aja. Lebih baik aku jadi pendeta. Coba bayangin. Aku tengok tuh pendeta, duel berantem lu. Aku pernah berantem sama orang nggak? Lebih baik aku, berapa gereja? Nah, jadi memang ada nasihat dari orang tuaku itu ada dulu. Walaupun cuma 1 kalimat, tapi nggak tahu itu membekas dari bapakku. Walaupun dia tak pernah gereja. Dan ayatnya ini pun yang dia kutip bukan firman Tuhan juga sebenarnya. Karena kita mesti akui kan, semua orang itu kan ada baiknya juga kan. Betul. Walaupun dia gak kenal Tuhan kan. Kearifan lah. Iya. Kearifan lokal atau kearifan pribadi. Hukum-hukum moral umum itu ya istilahnya katanya kan. Dia bilang gini, Jud, jangan kau pukul orang. Supaya kau gak dipukul katanya. Bagi saya itu membekas hari itu. Jangan. Gitu. Jadi, terus aku kan sebagai seorang anak nunggu kan. Ini waktu SMP nih. Aku tunggu. Gak ngomong lagi dia. Terus aku bilang, apalagi Pak?
Itu aja, renungkanlah katanya. Nah, kepalaku langsung merenung. Jangan kau curi barang orang lain supaya kau tidak dicuri. Jangan sakiti orang lain supaya kau jangan disakiti dan lain sebagainya. Gitu loh, kembangin. Nah, ini kan mempengaruhi. Dan mau nggak mau mempengaruhi. Makanya, begitu seperti pertanyaanmu tadi itu kan saya nggak gampang menjawab itu. Dalam arti gini loh. Jangan-jangan baikku yang kalian baik ini hasil dari itu. Oh. Bukan hasil dari Injil. Oke. Nangkap nggak? Ya. Nangkap. Ini tipis tapi tajam dan jujur menyampaikannya ini. Siap. Ini biar kita juga hati-hati juga. Ya. Jangan kita berpikir baik itu udah baik berasal dari relasi kita sama Kristus, belum tentu juga. Ya toh? Nah, lalu itu kan gue jalanin. Jujur aja itu nasihat bapakku itu sangat mempengaruhi walaupun dia mabuk melulu kerjanya. Jujur aja. Tapi itu iya juga ya gitu. Ngapain kita punya musuh? Itu dari kecil. Ya. Dari kecil. Nah, mulailah lahir baru kan tahun 90. Bulan Maret. Semangat tuh. Semangat lah. Ya itu supaya belajar lah. Ya kita memang nggak mengurungkan orang. Lebih memilih disakiti daripada menyakiti. Karena tadi prinsipnya. Ya. Prinsip tadi itu. Apa-apalah. Sakit. Paling sakit hati berapa lama sih? Terus bertumbuh. Bertumbuh belajar firman. Nah, belajar firman dan lain sebagainya kan. Makin mengerti Injil. Nah lalu ya disitulah mungkin kualitasnya bertambah. Kualitas dari filosofi tadi dulu Ya, itu. menurut aku sih kualitasnya bertambah. Kualitasnya bertambah sehingga kebaikan yang ku pahami itu, yang ku lahirkan, yang lahir dari dalam diri ini, ya kan itu berasal dari Injil itu. Karena aku makin paham, iya ya, siapa gue nih? Brengsek tapi Tuhan mau datang untuk, Tuhan, kau aja memberikan hidupmu sepenuhnya, apalagi aku. Ya. Kau aja Tuhan hidupmu memberikan hidup seluruhnya, diberikan hidupnya. Ya berapa sih? Bukan apalagi aku apa sih kalau cuman disakitin, kalau cuman dirugikan, kalau apa sih? Kan gitu, apa sih? Nyawa loh. Lalu prinsip yang kedua akhirnya membuat aku makin matang adalah keselamatan yang kuterima. Dia itu betul-betul menguasai aku sekali. Apa itu? Bahwa keselamatan yang Tuhan berikan padaku itu melampaui. Lebay. Ini aku mau ngomong lebay. Ya. Aku mau ngomong lebay. Lebih dari 1.000 triliun. Lebay kan? Harusnya kalau dalam kacamata Injil enggak lah. Nah, makanya itu aku ngomong lebay dulu aja. Iya. Itu prinsip. Makanya aku punya prinsip gini, Tuhan, walaupun Engkau tidak memberikan satu kebaikan pun padaku lagi, no problem. Karena aku udah diselamatkan. Sebentar Pak. Bro, ini jangan lupa quote. Catat. Iya. Aku punya prinsip gitu setelah aku bertumbuh, makin mengenal Tuhan. Tuhan, itu doaku tuh. Sekalipun Engkau tidak memberikan aku, atau sekalipun aku Tuhan, sekalipun Engkau tidak berbuat satu kebaikan pun pada aku Tuhan. Gak masalah. Karena aku udah keselamatkan, aku mati ke surga. Apa yang ada, aku ikutin. Aku lakuin, aku jalanin. Yuk kita ngapain mau belok-belok lagi? Ya. Kadang-kadang kita gini, ini kelucuan kita yang munafik ini. Orang-orang munafik. Ini kelucuan. Ini kadang-kadang kita bicara, oh Tuhan, spiritualitas kan, kayaknya melekat sama Tuhan. Orang yang betul-betul memiliki spiritualitas tinggi, nggak butuh itu semua. Mobil kayak apa, nggak butuh semua. Emang ada hubungannya apa tuh sama Tuhan? Emang ada hubungan? Uang kah, ini ada hubungan? Dalam seseorang berrelasi sama Tuhan secara pribadi, emang masih mikir? Kalau mikir, spiritualitas kita diragukan sebenarnya. Bante aja, para orang Buddhis saja cuma dengan baju sehelai gini ya kan? Ya, maksud aku ini kita ngomong prinsipnya dulu nih. Iya. Nah, maksud tapi kan kita suka munafik juga kita masih. Kalah sama mereka, ya kan? Ya kan? Jangan dibanding-banding dulu. Supaya kita langsung ini berfokus. Jadi kalau kita bicara spiritualitas, ini kan relasi aku dan Tuhan, gak ada yang lain. Oh ya. Nah, bayanginlah waktu kita berdoa gitu. Emang di dalam masih ada mikirin? Kan enggak kan? Tapi kan sebaliknya bagaimana? Apa itu? Mikirinnya Tuhan kasih aku mobil, kasih aku rumah. Itu bukan spiritualitas Kristen yang benar, yang baik. Itu yang gue maksud. Makanya kadang-kadang itu yang gue bilang tadi kelucuan dari kemunafikan kita. Ya. Kita ngomong rasanya udah paling dekat Tuhan, tapi nah maksudnya kita mau nggak mau kita harus masuk kepada prinsip Alkitab yang bisa kita dalami oleh tuntunan Roh Kudus sedalam-dalamnya. Itulah lalu kita minta kepada Tuhan agar Tuhan itu memberikan kita keberanian melakukannya.
Disitulah ketulusan itu. Disitulah hati yang suci itu. Gitu loh maksud aku. Yang tulus ikhlas tadi. Iya, di situ dia. Karena apa? Dia dapat semuanya. Kita percaya nggak sih bahwa keselamatan itu lebih dari semua? Kalau percaya, harusnya nggak keganggu yang lain. Walaupun ketulusan kita nggak dianggap atau Ya, dibalas dengan kejahatan. Ya itu kan katanya kan bagian daripada pembentukan kita. Kan kita ini pintar khotbah nih. Ya. Saudara, kau semua mendatangkan kebaikan. Semua itu membentuk engkau. Tapi begitu dia ngalamin, dihantam ya. Ya kan termasuk saya juga kan ada. Dalam hatiku kan dongkol juga kan. Bohong juga lah. Mungkin kan nggak mendeteksi kedalaman jauh. Di dalam hatiku dongkol juga lah. Ya. Tapi aku sembuhkan lagi bersama dengan Injil Tuhan kan. Gospel renewal. Gospel renewal lagi saya. Siapa sih kita yang sempurna? Nggak ada. Jangankan saya. Sekelas Paulus saja ngomong. Sekelas Paulus loh. Dia bilang, bukan aku sempurna ya. Tapi aku berlari-lari mengejarnya. Kalau aku bisa. Sekelas Paulus saja ngaku belum sempurna. Boro-boro kita. Ya elah. Semangat kali kamu. Iya. Makanya jadi maksud aku itu loh. Jadi kalau bicara soal tulus itu, memang alat ukurnya susah. Ya. Makanya aku ambil dulu dari masa kecilku. Nasihat bapakku itu mempengaruhi. Makin kemarin aku makin mengerti. Karena aku takut juga. Jangan-jangan kebaikanku, ketulusanku, hasil nasihat yang bukan dari Injil itu loh. Dan itu menggores. Gitu. Tapi ini sih sinkron dengan moto kita ya, mulai dari rumah, Pak. Tadi menarik bahwa ketulusan kita atau tulus ikhlasnya kita, hati kita itu yang sudah disucikan oleh Tuhan, itu dibaharui oleh Tuhan. Mau tidak mau itu harus kita mulai dari rumah kita, dari orang tua, dari suami, dari istri, untuk membangun ketulusan atau membangun nilai-nilai hati yang tulus itu, prinsip-prinsip kehidupan gitu, Pak. Itu menurut aku sinkron dengan moto kita. Mulai dari rumah ya? Mulai dari rumah. Contoh, masih ada waktu kita nih ya? 5 menit lagi boleh Pak. Ini sebenarnya udah ya nggak apa-apa. Ya udah kita minum dulu. Memang kalau sama Pak Game ini memang bisa berpart-part. Jadi gini, gara-gara lo ngomong mulai dari rumah. Iya. Kita sebagai orang tua harus didik anak dari kecil. Misalnya, kadang-kadang anak kita itu kan, kalau nggak didik dari kecil, kacau nanti. Misalnya, karyawannya gitu kan, kawannya bapak-bapak umur 50, atau mungkin supir umur berapa 50-an, anak masih kecil gitu. Orang tua bisa diam lihat anaknya yang kecil panggil nama. Oh iya lah benar. Aku sering lagi lihat begitu-gitu, apalagi Jono katanya. Iya, apalagi, kalau itu anak aku langsung ke ping gitu. Nggak sopan kamu nggak boleh gitu. Kamu harus menghargai. Dia boleh karyawan kita, tapi jangan gitu. Itu dari rumah. Nanti sampai besar dia akan bisa menghargai orang. Dari rumah itu. Terus ada ini kisah nyata lagi. Jadi ada acara satu rumah, orang kaya nih. Iya. Gitu. Ini teman-teman istriku, kaya-kaya semua temannya. Istriku datang, cerita kan. Begitu istriku datang, anaknya nih baru umur berapa ya SD. Langsung dia samperin istriku kan, dia bilang, tante, anti. Pasti anti bukan orang kaya katanya. Tahu dari mana deh? Istriku nanti, kamu tahu dari mana? Itu dari tas yang tante pakai katanya. Oh iya. Lu bayangin. Itu didikan orang tua. Dia udah tahu mana Hermes, komunitas mana orang, iya bahaya nih anak kalau nggak, kalau gitu sampai besar. Dan bagi orang tuanya itu hal yang biasa wajar mungkin. kok, biasa kok. Ya mungkin biasa bagi dia, tapi saya dengar itu bahaya. Anak kecil itu. Akhirnya nanti bisa menjengkel orang. Oke. Dia nggak tahu kekayaannya nggak ada apa-apanya dengan darah Yesus yang Tuhan tumpahkan. Oke. Nangkap. Nah jadi rumah itu ya, pengorbanan Kristus itu, penebusan Kristus itu harus. Iya. Makanya nih makanya dari rumah ya. Ini gara-gara dari rumah tadi. Iya. Ya gini. Jadi Bapak Ibu gini. Saya miring gini apa lah ya? Boleh. Ini juga sekaligus mengedukasi misalnya anak-anak yang sudah remaja, yang sudah youth. Pendekatan pasti beda dong, Pak. Iya, pendekatan beda. Maksudnya Sekalian. Ya. Kita di rumah itu ya, makanya dari hati tadi itu gini. Jangan kita lihat anak kita yang sekarang. Jangan kita lihat istri kita, suami kita yang sekarang. Kalau kita lihat pasangan kita yang sekarang, pengen mau kita gitu rasanya. Karena dia pun nggak sempurna kan. Pelan-pelan, Pak. Terlalu cepat ya? Terlalu cepat itu. Jadi gini, Bapak Ibu. Supaya mereka bisa dapat prinsipnya. Jadi gini, kita itu ya, bagi anak Tuhan gini, jangan kita melihat ya pasangan kita yang sekarang ini menjadi fokus kita. Kita akan lihat kelemahan-kelemahannya banyak sekali, membuat kita jengkel. Oke. Anak-anak kita jangan.
Tetapi kita harus bersama-sama begini. Satu, sama-sama kita orang berdosa, masih bisa bikin salah. Oke? Jadi kalau pasangan kita bikin salah, kita juga bisa paham, kita pun bikin salah. Tapi yang kedua harus kita pahami adalah, lihatlah dia sebagai orang yang telah ditebus Tuhan. Dia juga akan melihat kita sebagai orang yang sudah ditebus Tuhan. Yang punya tujuan yang sama. Oleh karena itu bergandengan tangan. Melihat ke sana. Jadi seperti aku, kulihat istriku itu bukan yang sekarang, tapi yang sana. Bahwa satu kali istriku disempurnakan Tuhan. Dia menjadi wanita yang luar biasa yang sempurna. Di sana kulihat dia. Oleh karena itu aku rindu menjadi pendamping istriku. Bersama kami saling mengasah. Sama-sama memandang ke sana. Dia pun melihat aku sebagai suami yang sempurna. Memandang ke depan. Bahwa Tuhan akan menyempurnakan. Dalam gesekan yang sekarang ini bergandengan tangan. Sama-sama yang sudah ditebus. Kami melihat di sana. Kalau yang sekarang menjengkelkan. Nyesek gitu. Jadi yang ideal itu serupa dengan Kristus, lihatlah. Lihat ke sana. Bahwa istriku itu satu kali disempurnakan Tuhan. Dan aku senang sekali. Aku dipakai Tuhan di dalamnya untuk mau mengasah dia juga. Sedikit memperdalam. Untuk punya kepekaan melihat ke sana itu? Belajar. Semua Israel. Ini kan semua Israel. Dengarlah. Itu artinya apa? Bukan sekedar dengar kan. Belajar. Berulang-ulang. Dimulai dari mendengar. Berulang-ulang. Mengkhotbahkan Injil setiap hari. Itu belajar. Ya, karena waktu kita singkat kan, jadi belajar. Belajarlah terus, belajar. Baca buku-buku orang lain. The Gospel Driven Life. Kan gitu, kita baca. Tapi bagaimana? Kadang-kadang ada yang bilang gini, aku udah capek sama istriku, sama suamiku, Pak Pendeta. Kayaknya aku doang yang berjuang. Lah, kalau dibilang aku udah capek sama suamiku, itu kan kesombongan sebenarnya. Gak berubah-berubah deh, Pak. Bagi aku itu kesombongan. Kau aja nggak berubah. Ketika kau ngomong gitu menunjukkan kau nggak berubah sebenarnya. Kita ini sombong banget. Karena gini loh, kalau kita mendengar Injil nggak mungkin kalimat itu keluar. Aku udah ikut journey of Aku faith. udah ikut ini. Aku udah ikut pengembalaan. Itu Injil belum meresap ke dalam hati, belum masuk ke hati, masih di sini. Injil itu belum meresap ke sini. Kalau nggak mana berani kita ngomong kayak gitu. Ingat ya, kalau kita belajar Injil, dua ini langsung. Apa itu? Keberdosaan dan kekudusan Allah. Keberdosaan kita dan kekudusan Allah dalam diri kita. Ini selalu. Makin besar salib itu, makin besar kita lihat keberdosaan kita. Makin kita, Tuhan siapa aku, Tuhan kau orang yang tak layak tapi kau layakkan. Makin besar penghayatan itu. Tapi makin besar juga kekudusan Tuhan itu memenuhi kita. Makin besar salibnya, perenungan salib itu. Makin besar. Kita makin melihat, aduh siapa aku Tuhan tapi kau selamatkan. Tapi aku kan manusia, Pak Gembala. Aku juga punya sabar. Iya, justru Aku bukan malaikat. Justru karena engkau manusia, justru punya sadar seperti itulah datang. Kau aja nggak pernah datang ngomong aku manusia. Datang enggak sama Injil kan gitu. Datang enggak sama Tuhan Yesus. Kan gitu tuh. Iya. Nah jadi kembali yang terjadi dimulai dari hati. Ya. Akhir kata lah nih ya. Ini waktu kita tuh. Tadi udah 5 menit nih. Boleh, Pak Gem. Jadi aku sih sebenarnya masih pengen nambah, tapi nanti kita sesi kedua lah, sesi lanjut. Lain Ya, waktu. Jadi Alkitab mengatakan arahkan hatimu, jaga hatimu baik-baik. Gimana cara menjaganya? Bawalah hati kita sama Tuhan. Ya. Bawalah untuk mendengarkan firman hati ini. Berubah oleh pembaharuan Ya. itu memberi diri ya, Pak. Memberi diri. Bawalah hati kita ini sama Tuhan. Sampai hasrat hati kita itu Tuhan. Sampai keinginan hati kita itu hanya Tuhan saja. Itu aja sebenarnya. Bawalah. Nah hati kita itu nanti diterangin, hati kita yang udah terang oleh firman, bukan oleh kata-kata dunia. Nah inilah yang akan menuntun kita kan. Roh Kudus kan pakai hati gitu, diterangi kan ini menggerakkan semuanya. Itu sebenarnya. Oke lah, Pak Gem. Ya udah, semangat kali nih. Kayaknya cukup lah. Tuhan berkati Bapak Ibu, jaga hati ya. Jaga hati semuanya. Iya. God bless.